Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ella Kisarin. Saya Deva Mulia. Saya Nia Junita. Dan saya Gita Ibekop. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai tumbuhan berbiji atau spermatofita dalam kelas tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan ini disebut juga dengan tumbuhan berbunga. Kenapa tumbuhan berbunga? Karena tumbuhan ini memiliki bunga sejati. Kata Angiospermae ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti kontainer atau wadah, sedangkan spermae yang berarti berbiji. Nah, Angiospermae ini terbagi menjadi dua. Yang pertama monokotil dan yang kedua dikotil. Nah, ingin tahu lebih lanjutnya? Mari kita dengarkan penjelasan berikut. Dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua, contohnya mangga. Dan monokotil memiliki biji tunggal atau tidak terbelah, contohnya jagung. Berikut 3 subkelas dikotil. Yang pertama ada Apetalae, yang kedua ada Dialympetalae, yang ketiga ada Sympetalae. Berikut penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Apetalae. Apetalae adalah bunga tunggal yang biasanya menyerupai kelopak, jalan yang menyerupai mahkota. Yang kedua ada Dialympetalae. Dalam subkelas ini termasuk ke dalam serma, terma atau perdu. Nah, biasanya dalam subkelas ini bunganya itu menunjukkan adanya hiasan bunga atau hiasan bunganya itu ganda. Nah, jadi dapat kita bedakan mana kelopaknya, mana mahkotanya. Nah, yang ketiga itu ada yang disebut dengan Sympetalae. Dalam subkelas ini hiasan bunga yang lengkap terdiri atas kelopak dan mahkota yang berdekatan atau berlekat menjadi satu. Berikut adalah contoh Apetalae. Meritica Kamae Dryoides. Kenapa dikatakan Apetalae? Karena bunga tunggal yang biasanya menyerupai kelopak, jarang menyerupai mahkota. Berikut adalah contoh Apetalae. Spermacoque renata. Dikatakan Apetalae karena hiasan bunganya tunggal dan bunganya tak nampak, berada di sela-sela daun. Sela-sela daun atau batang. Contoh selanjutnya dari Apetalae ada Amaranthus dubius atau bayam Cina. Dia termasuk Apetalae karena memiliki bunga tak nampak dan kadang berada di sela-sela batang dan kadang menyerupai kelopak, tidak menyerupai mahkota. Nah, berikut adalah contoh dari bunga Dialympetalae. Salah satu contohnya yaitu adalah Rosa hybrida atau biasanya disebut dengan bunga mawar. Kenapa dikatakan bunga Dialympetalae? Karena bunga ini menunjukkan adanya hiasan bunga ganda. Jadi jelas dibedakan antara kelopak bunga dan mahkotanya. Nah, berikut adalah contoh selanjutnya dari sub Dialympetalae, yaitu adalah Hibiscus rosa sinensis, yaitu adalah bunga kembang sepatu. Nah, kenapa dikatakan sebagai bunga Dialympetalae? Karena bunga ini sudah menunjukkan adanya hiasan bunga ganda. Nah, jadi jelas dibedakan antara mana kelopaknya dan mana mahkotanya. Nah, selanjutnya adalah contoh dari Dialympetalae adalah bunga bintaro. Nah, bunga bintaro ini sudah dapat dibedakan mana kelopaknya dan mana mahkota bunganya. Nah, di mahkota bunganya ini terdapat sekat atau mahkotanya ini lepas, sehingga yang dinamakan bunga Dialympetalae. Berikut adalah contoh dari Sympetalae, yaitu Stephanot putih atau bunga trompet. Kenapa dikatakan Sympetalae? Karena mahkota bunganya tidak lekat. Berikut dari contoh Sympetalae yaitu Ipomoea aquatica. Kenapa dikatakan Sympetalae? Karena kangkung juga memiliki tangkai daun yang melekat. Berikut adalah contoh Sympetalae yaitu Cucurbita mascata atau dikatakan bunga labu. Kenapa dikatakan Sympetalae? Karena bakal buah terdapat pada pangkal bunga betina, sedangkan pada bunga jantan tidak terdapat bakal buah. Berikut dari contoh Sympetalae yaitu Ipomoea caerica. Kenapa dikatakan Sympetalae? Karena mahkota bunganya saling berdekatan satu sama lain.
Nah, dari penjelasan video tadi dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan berbiji atau spermatokita dibagi menjadi dua, angiospermae dan gymnospermae. Nah, angiospermae sendiri dibagi menjadi dua kelas, dikotil dan monokotil. Dikotil sendiri dibagi menjadi 3 subkelas, yaitu apetalae, dialipetalae, dan simpetalae. Nah, simpetalae apetalae ini sendiri adalah tumbuhan yang memiliki ciri khusus bunganya itu tidak nampak atau bunganya ini berada pada sela-sela daun atau sela-sela batangnya. Contohnya ada Amaryllis dubius atau bayam Cina. Yang kedua itu ada Dialipetalae. Dialipetalae ini memiliki bunga dengan ciri khusus, bunganya itu jelas. Jadi jelas yang dimaksud di sini dapat dibedakan antara kelopak dan mahkotanya. Contoh dari Dialipetalae ada Hibiscus rosa sinensis. Nah, yang ketiga itu ada Simpetalae. Simpetalae ini sendiri memiliki bunga dengan ciri khusus, bunganya itu mahkotanya saling berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Contoh dari Simpetalae ini sendiri ada Ipomoea caerica. Sekian kesimpulan dari penjelasan video ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian video dari kami. Thanks for watching. Bye-bye.